mereka, sehingga kita lihat konsolidasi baik dari sisi peradaban maupun keilmuan itu begitu sangat mantap sekali. Sehingga kalau di masjid ini ada kajian tentang ini hadis sahih Bukhari, itu Bukhari dari Turkistan, bukan dari Indonesia. Kalau kita bicara ini sahih Muslim dari Naisabur Persia, ini Al-Kutubus Sittah, itu semua karya-karya mereka yang mengenal Islam lebih dulu. Baru pada abad ke-15 yang kedatangannya dimobilisir kekuatannya oleh para wali datang ke Indonesia sudah cukup terlambat sekali. Maka tidak heran kalau di negara-negara itu seperti di India misalnya, objek turismenya milik Islam. Islam sudah datang di Rusia oleh Sa'ad bin Abi Waqqas akhir abad ke-7. Makanya sekarang kalau kita lihat kenapa objek-objek turisme mereka milik Islam, tapi di Indonesia ini walaupun mayoritas Muslim, objek turismenya canggih-canggih. Mengapa? Karena Buddha dan Hindu pernah terkonsolidasi dengan baik di negeri ini. Kita lihat ada kerajaan-kerajaan, ada Kahuripan, ada kerajaan awal Kalingga abad ke-4, kemudian kerajaan Medan, Jawa Tengah dan Jawa Timur abad ke-6, kerajaan Kahuripan, kerajaan Kadiri, kerajaan Singosari, Majapahit. Baru kemudian abad ke-15 ada Kesultanan Demak, baru kemudian ada Kesultanan Pajang, baru kemudian ada Mataram. Itu pun bersamaan dengan kedatangannya VOC. Artinya bahwa setelah Islam datang di Indonesia sebagai gerakan, belum terkonsolidasi dengan baik di Republik ini, sudah datang para penjajah, datang Portugis, kita lawan sebagai bangsa, datang Belanda, kita lawan, datang Jepang, lawan, datang Inggris, lawan. Artinya secara sosiokultural kita tuh dibesarkan dari jiwa melawan. Yang tumbuh dari jiwa melawan itu bukan proaktif tetapi reaktif. Makanya di negara kita selalu menunggu kalau ada pesawat jatuh, baru kemudian bagaimana cara menanggulangi. Di mana-mana ada teror, baru dibentuk Densus. Korupsi di mana-mana, baru dibentuk Tipikor. Ada pelecehan seksual di mana-mana, baru dibentuk perlindungan anak dan perempuan. Jadi nunggu dulu. Karena kenapa? Karena kita dibesarkan secara sosiokultural jiwa melawan. Yang tumbuh dari jiwa melawan itu bukan proaksi tetapi reaksi. Dan di dalam dunia reaksi, orang teriak-teriak ceramah itu lebih diminati daripada mikir. Masyaallah Ustaz, bahwa sebenarnya yang menyelesaikan masalah, saya katakan itu ilmu dan akhlak. Coba saya ambil satu contoh. Tidak ada keramat tertinggi di dunia ini melebihi keramatnya mu'allimul ilmu. Allah mensifati dirinya dengan kata Al-Khaliq, indama khalaqal insana min 'alaq. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menobatkan dirinya sebagai Al-Khaliq. Tapi Allah menyebut dirinya sebagai Al-Akram, yang paling keramat, yang paling mulia. Indama 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Allah mengajar manusia, 'allama bil qalam, teaching by using red. Dan allamal insana ma lam ya'lam, Allah menyebut Iqra wa rabbukal akram. Jadi siapa yang paling keramat? Bukan orang yang bisa berjalan di atas air, karena itu bisa ditafsirkan oleh jembatan Suramadu. Bukan orang yang bisa bicara dari jarak jauh, karena sekarang sudah terjemahkan dalam dunia medsos. Bukan orang yang bisa meramal-ramal, karena itu sudah diwakili oleh BMKG. Bukan orang yang bisa menepuk sakunya keluar uang, sekarang sudah diganti dengan ATM. Bukan orang yang kalau waktunya hujan melaku terus hujan nyimpah, itulah orang keramat. Enggak, itu wali kelas payung. Keramat tertinggi adalah ilmu. Karena itulah maka mukjizat terbesar yang diberikan Nabi itu bukan peristiwa-peristiwa seperti Nabi terdahulu. Intaradat al-mu'jizat bintiradi asharihim, bahwa mukjizat itu bisa mengalami masa expired kecuali yang ada di dalam Al-Quran. Peristiwa Nabi Ibrahim hanya bisa disaksikan pada saat Nabi Ibrahim. Ayat yang tidak mungkin Anda baca, ya nabi kuni barda wa salaman, sambil megang kompor lalu dingin.
Nabi Musa bisa membelah laut.